Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak karunia-Nya, yang diantaranya adalah kita dapat berkumpul kembali di tempat yang insya Allah diberkahi ini dalam rangka kembali mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan sumbangsih besar kepada dunia ini. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Pada sehat? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengkaji tafsir Safwatul Tafasir yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni yang telah sampai pada pembahasan ketiga di surat Nuh. Karena pembahasan ketiga ini lumayan panjang, jadi kami akan membaginya dalam beberapa bagian. Dan saya di sini akan menjelaskan bahagian pertama. Sebelum itu, kemarin kita telah mengkaji surat Nuh ayat 5 sampai ayat 6 yang isinya tentang perjuangan dakwah Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, yang dimana disebutkan Nabi Nuh menyambung malamnya dengan siangnya, yang berarti ialah Nabi Nuh berdakwah selama 24 jam dan itu dilakukan selama 950 tahun. Kemudian ayat selanjutnya menjelaskan respon dari kaum Nabi Nuh terhadap seruan dakwah Nabi Nuh, yaitu mereka melarikan diri. Di ayat yang akan kita kaji ini akan menjelaskan tentang respon lanjutan dari kaumnya Nabi Nuh. Mari bersama-sama kita membaca ayatnya, yaitu ayat surat Nuh ayat 7 sampai ayat 9. Saya akan membacanya, nanti silahkan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu
wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. Sadaqallahul Azim. Wa inni, dan sesungguhnya aku, kullama da'autuhum, setiap kali mengajak mereka, litaghfira lahum, untuk meminta ampunan kepada mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka menjadikan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka, wastaghshaw thiyabahum, dan mereka menutupi dengan baju mereka, wa asarru wastakbaru istikbara, yaitu dan mereka terus-menerus dalam keadaan sombong, yang benar-benar sombong. Thumma inni da'autuhum jihara, kemudian sesungguhnya aku telah mendakwahi mereka secara terang-terangan. Thumma inni a'lantu lahum, kemudian aku juga mendakwahi mereka secara terang-terangan, wa asrartu lahum israra, dan aku juga mendakwahi mereka secara sembunyi-sembunyi. Kita masuk tafsir. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum, ay kullama da'autuhum, setiap kali aku mengajak mereka ilal iqrari biwahdaniyatillah, kepada pengakuan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, wal amali bi ta'atihi, dan beramal sebagai bentuk ketaatan kepadanya, liyakuna sababan fi maghfirati dzunubihim, agar dapat menjadi sebab-sebab diampuninya dosa-dosa mereka. Qala fit tashil, telah berkata di dalam kitab At-Tashil bi Ulumit Tanzil, zakarul maghfirata, Allah sebutkan pengampunan, allati hiya sababun 'anil iman, yang mana ia adalah sebab dari keimanan, liyazhara qabha i'radihim anhu, untuk menampakkan bahwa ada sisi buruk dari berpalingnya mereka terhadap seruan dakwah Nabi. Fa innahum a'radu an sa'adatihim, maka sesungguhnya mereka itu sebenarnya justru berpaling dari kebahagiaan hakiki mereka. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, ay saddu adhanahum, yaitu mereka menyumbat, menutup rapat-rapat telinga mereka, bi alla yasma'u da'auti, agar supaya mereka tidak bisa mendengarkan seruanku. Jadi di sini mereka menutupi telinga mereka dengan jari mereka seperti ini, sehingga mereka tidak bisa mendengar apa yang Nabi Nuh katakan. Wastaghshaw thiyabahum, ay waqtu ru'usahum wa wujuhahum bi thiyabihim. Waktu itu arti asalnya adalah mencelupkan, tapi di sini waqtu ru'usahum wa wujuhahum itu bi thiyabihim, artinya itu seperti ini. Mohon maaf. Jadi mereka seperti ini, menutupi kepala dan wajah mereka dengan baju-baju mereka. Kurang lebih seperti itu. Di alla yasma'u kalami aw yarawni, agar supaya mereka
tidak bisa mendengarkan perkataanku ataupun melihatku. Nah, ini adalah perlakuan yang sangat keterlaluan dari kaum Nabi Nuh. Qala fil bahr, telah berkata di dalam kitab tafsir Bahrul Muhit, waz-zahiru anna dzalika haqiqatun, dan yang nampak hal itu adalah hakikat. Saddu masami'ahum hatta la yasma'u ma da'ahum ilaihi, mereka menyumbat telinga-telinga mereka sampai mereka tidak bisa mendengarkan apa yang beliau serukan kepada mereka. Wa taghattu bi thiyabihim, dan mereka menutupi dengan baju-baju mereka, hatta la yanzuru ilaihi, sehingga mereka tidak dapat melihat kepada Nabi Nuh alaihissalam. Karahatan wa baghdhan, sebagai bentuk rasa tidak suka dan rasa benci, min sima'in nashi, dari mendengar sebuah nasihat, wa ru'yatin nasihi, dan melihat orang yang memberi nasihat. Wa yajuzu an yakuna dzalika kinayatun, dan boleh dikatakan bahwa hal itu ialah bentuk kinayah. Kinayah itu maksudnya, teman-teman, ialah menggunakan suatu ungkapan, baik perbuatan atau pengucapan, untuk menunjukkan sesuatu. Gampangannya gini, saya kasih contoh. Di dalam talak itu ada istilah namanya talak kinayah. Talak kinayah itu seperti ini. Seorang suami bilang kepada istrinya, udah kamu pulang aja ke rumah orang tua kamu. Nah, itu sebenarnya udah ditalak, tapi talaknya namanya talak kinayah. Kinayah itu kebalikan dari kata sorih. Kalau talak sorih itu si suami langsung bilang, kamu saya talak. Tapi kalau talak kinayah, si suami bilang, kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. Jadi gampangannya kinayah itu dipahami mengungkapkan secara nggak langsung, seperti itu. Wa yajuzu an yakuna dzalika kinayatun 'anil mubalaghati fi i'radihim, dari penyampaian keberpalingan mereka, amma da'ahum ilaihi, dari apa-apa yang beliau serukan kepada mereka. Fahum bimanzilati man sadda sam'ahu, maka mereka itu berkedudukan siapa yang menyumbat telinganya, wa mana'a basarahu, dan mencegah atau menghalangi penglihatannya. Wa sarru wastakbaru istikbara, ay wastamarru 'ala al-kufri wat tughyan, mereka selalu terus-menerus kepada kekafiran dan kesesatan. Wastakbaru 'anil iman, dan mereka menyombongkan diri dari keimanan, mereka tidak mau menerima keimanan. Istikbaran 'aziman, dengan kesombongan yang besar. Di sini ada susunan maf'ul mutlak yang artinya benar-benar sombong. Wastakbaru istikbara, maf'ul mutlak artinya benar-benar sebuah kesombongan. Tambahin aziman, yang besar. Di sombong banget, terlalu sombong. Wa fihi isyaratun, dan di dalamnya terdapat isyarat ila farti ainadihim, pada melampaui batasnya kerasnya hati mereka, wa ghuluwihim fid dhalali, dan berlebihan mereka dalam kesesatan. Summa inni da'awtuhum jihara, ay da'awtuhum alanan, aku mendakwahi mereka secara terang-terangan, ala ru'usil ashhad, atas puncaknya persaksian. Ru'usil ashhad itu maksudnya disaksikan oleh orang yang banyak sekali. Puncaknya persaksian itu maksudnya orang banyak banget, banyak sekali. Lalu Nabi Nuh mendakwahi mereka secara terang-terangan. Mujahiran, dengan jelas, yad'auti lahum, aku mendakwahi mereka, duna khaufi aw tahfadhu, tanpa ada rasa takut ataupun terjaga. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra, ay akhbartuhum sirran wa 'alanan, aku mengabari mereka secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan, wa khafiyatan wa jahran, secara samar-samar dan secara jelas, wa salaktu ma'ahum kulla tariqi fit da'wati ilaika, dan aku menempuh bersama mereka setiap jalan yang mereka tempuh,
fid da'wati ilaika, dalam rangka berdakwah kepadamu. Nah, di sini disebutkan wasalaktu ma'ahum kulla tariqi fid da'wati ilaika tuh Nabi Nuh setiap melihat kaumnya jalan ke arah jalan itu, Nabi Nuh ikuti, Nabi Nuh dakwahi. Setiap ada di jalan lain, Nabi Nuh ikuti, Nabi Nuh dakwahi. Nah, ini menunjukkan kegigihan yang sangat besar dari Nabi Nuh dalam menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mufassirun, para ahli tafsir berkata, wal aqfu bi thumma, adapun atof dengan thumma yash'uru bi anna al-i'lan wal israr al-akhirain, menunjukkan bahwasannya secara terang-terangan dan sembunyi ialah dua metode yang digunakan Nabi Nuh dalam dakwahnya. Kana tariqatun salisatin salakuha Nuhun fid da'wati. Dari kedua cara itu lahir juga metode ketiga yang ditempuh Nabi Nuh dalam dakwahnya. Ghayra tariqati sirril mahdhadi, tidak hanya dengan cara sembunyi-sembunyi, wa ghayra tariqatil jahri al mahdhadi, dan tidak hanya dengan cara terang-terangan. Fakana fit tariqatis salisati, maka yang menjadi metode ketiga itu adalah ya'lanu lahum da'wati marwatan. Beliau secara terang-terangan berdakwah pada suatu kesempatan. Jadi pada suatu kesempatan Nabi Nuh berdakwah secara terang-terangan, haitsu yaslahul i'lan, yang dimana jika di kesempatan itu lebih baik berdakwah secara terang-terangan. Wa yasirruha lahum ukhra, dan beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada mereka di lain kesempatannya. Haitsu yatawaqqa'u nafa'al israr, yang dimana dalam kesempatan lain itu lebih bermanfaat jika dakwah secara diam-diam. Nah, pada kalimat ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh itu orang cerdik, memiliki banyak strategi untuk berdakwah. Jika cara satu gagal, beliau tidak menyerah dan tidak putus asa, beliau cari cara lain, dakwahi kaumnya. Jika cara itu gagal, beliau cari cara lain lagi, dakwahi kaumnya. Dan ini menunjukkan kepintaran Nabi Nuh dalam mengatur dakwahnya. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat yang kita kaji pada pagi ini, saya secara khusus mendapatkan dua kesimpulan. Yang pertama, semua manusia itu memiliki hati nurani yang bersih, yang dapat menerima kebaikan kapanpun dan dimanapun. Jangan sampai kita menutupinya dengan rasa kedengkian, kebencian, kesombongan dan lain-lain, sebagaimana kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, sehingga kita sulit untuk menerima kebaikan dari orang lain. Yang kedua adalah contohlah Nabi Nuh dalam berdakwah, yang dimana beliau sangat gigih dalam dakwahnya serta memiliki ide-ide yang banyak dalam hal berdakwah. Teman-temanku sekalian, jadilah kalian dai yang tak kenal lelah dalam berdakwah, pantang menyerah dan tak ada kata putus asa untuk menyeru kepada Allah Ta'ala. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.